Bapa, inilah yang menjadi satu pernyataan dalam diri kami. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Lagi ini katakan, dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Tentunya kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Karena sungguh luar biasa apa yang boleh kami rasakan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau pakai hidup kami bagi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami dan tentunya menjadi satu tanggung jawab kami. Bagaimana keselamatan itu pun boleh dimiliki oleh semua orang yang mungkin kami kenal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Roh Kudus, jamah setiap kami. Supaya setiap firman Allah yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti dan kami siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Bukan perkataan manusia yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, tetapi perkataan Kristus sendiri. Boleh kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan saudara kembali. Iya, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kalau pada siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian tadi, ya sebelum masuk firman Tuhan, ini boleh mendasari akan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Ya, kalau tadi dikatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkanku. Tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang setiap kita bisa merasakan. Karena keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita lihat dunia, dia mencoba dengan segala usaha upaya, mereka ingin diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, untuk kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketika engkau menyatakan dengan imanmu, engkau sudah diselamatkan. Amin. Ya. Yang menjadi persoalannya adalah sekarang, ketika kita sebagai orang-orang percaya, sudah ada keyakinan kita diselamatkan, lalu apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Tadi saya katakan keselamatan itu sangat mahal. Harus korbankan darah anak domba, yaitu Yesus. Tanpa itu tidak ada keselamatan bagi seorang manusia pun di dunia ini. Itu yang perlu kita camkan. Oleh sebab itu, untuk sebuah keselamatan yang sudah kita terima, tentunya ada satu tanggung jawab dalam setiap kita. Supaya apa? Supaya keselamatan ini pun boleh dimiliki
oleh orang-orang lain. Terutama saudara-saudara kita yang ada dalam lingkungan keluarga kita. Lalu kita akan beranjak kepada lingkungan rumah tangga kita, dalam rumah tangga tetangga-tetangga kita. Dan itulah yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan sebagaimana amanat agung Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya apa? Mereka diselamatkan. Beberapa minggu ini kita sedang berbicara tentang bulan misi. Kalau minggu pertama Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah surat yang terbuka. Minggu lalu kita dengar bersama-sama. Kita adalah pribadi-pribadi yang misioner. Artinya pribadi-pribadi yang siap melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Dengan apa kita bisa melakukan misi Allah itu? Hari ini saya ingin sampaikan. Yaitu bersaksi dengan kebaikan. Cara kita bersaksi banyak caranya. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 4 ayat 39, di sana ada seorang perempuan Samaria. Dia bersaksi dengan perkataannya kepada orang-orang Samaria. Maka banyak orang-orang Samaria menjadi percaya. Itu salah satu cara bersaksi. Dan hari ini saya tidak berbicara tentang itu, tetapi saya berbicara tentang bagaimana bersaksi dengan kebaikan. Yang saya pikir sesuatu yang sangat real yang bisa kita kerjakan siapapun saudara. Mungkin ada orang bersaksi menyampaikan firman Tuhan, dia harus sekolah teologi ya. Bersaksi menceritakan, mungkin ada orang yang, aduh, saya nggak bisa loh ngomong. Ya artinya ngomong untuk bersaksi gitu ya. Kayaknya kalau ngomong tuh, aduh, belepotan dah. Ya. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita boleh belajar dari jemaat mula-mula, yaitu bersaksi dengan kebaikan. Saya ajak kita untuk membaca dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal kedua, ya, sekalian saudara bisa membuka. Kita akan membaca dulu ayat 44. Kita akan baca sampai ayat 47. Ya, sudah dapatkan semua ya? Oke, saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, perhatikan pada ayat yang ke-47 bagian terakhir. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya ada banyak orang-orang percaya. Dampak dari apa? Kebaikan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bagaimana mengimplementasikan ya prinsip hidup jemaat mula-mula dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jemaat mula-mula, kalau kita tadi baca ayat ke-45, kita kembali yang baca. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana jemaat mula-mula adalah memiliki hidup yang suka
berbagi. Ya. Hidup yang suka berbagi. Apakah ini hal yang susah, yang sulit? Rasanya tinggal ada kemauan atau tidak. Bicara berbagi tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya, betul? Sekali waktu saya membeli satu makanan lalu lewat teman saya. Dulu dia hidup dalam kecukupan. Tetapi saya tidak tahu kenapa sekarang dia hidup dalam serba kekurangan. Kemana-mana dia harus jalan kaki. Ketika saya melihat dia, saya ikut membeli makanan ditambah. Ya, saya beli, saya kejar, bro. Wow. Apakah itu sulit? Tidak. Apakah cukup harus dengan uang besar? Tidak juga. Tetapi kemauan dari hati kita untuk berbagi itulah yang Tuhan ingin supaya kita lakukan sebagai umat-umat tebusan darah Yesus. Persoalannya adalah apakah ada kemauan dalam hati kita? Berbagi, suka berbagi itu sudah menjadi merupakan gaya hidup jemaat Tuhan, jemaat mula-mula. Dan Tuhan ingin juga supaya suka berbagi ini menjadi gaya hidup kita sebagai jemaat Tuhan akhir zaman. Kenapa? Ketika kita melihat orang lain kekurangan, ya, kita bisa berbagi. Dan ketika kita bisa berbagi, percayalah, maka sukacita itu akan meluap dari hati kita. Ya. Ketika kita bisa memberi orang yang sedang kekurangan, itu ada rasanya sukacita yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan orang yang kita bantu. Pastinya mereka pun akan bersukacita dan bersyukur. Dampak dari gaya hidup yang suka berbagi ini dilakukan gereja mula-mula adalah tadi jumlah orang yang diselamatkan bertambah terus setiap hari. Ya. Orang sangat suka, ya. Mereka sangat suka menerima kehadiran gereja mula-mula yang hidupnya suka berbagi kepada yang berkekurangan. Mereka bagi, ya. Mereka beri. Apa yang mereka bisa berikan, mereka berikan. Dan inilah yang menjadi gaya hidup daripada jemaat yang mula-mula. Tapi percayalah, ketika kita melakukan hal ini, kita pun tidak rugi. Ya. Tuhan juga tidak pernah berhutang. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan melihat. Coba kita buka dalam Lukas. Lukas pasal ke-6 ayat 38, ya. Oke. Udah dapat? Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bukan di dalam tangan begini, tapi dalam ribaan. Kalau ribaan kita duduk dan kita
tahan itu, pemberian itu sebesar-besarnya sekuat kita. Kalau diberikan hanya dengan ke telapak tangan kita mungkin sedikit, tapi kalau dalam keribaannya itu jumlah yang sangat luar biasa. Itulah upah yang Tuhan beri. Boleh dikata reward lah ya. Jadi kita pun nggak rugi. Kalau kita bicara hitung-hitungan loh ya. Tetapi tanpa itu pun kita seharusnya sudah mempunyai satu sikap bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa itu dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Anggaplah tadi ayat Lukas 6 dari ayat 38 itu adalah reward untuk kita. Tambahan, bonus. Amin. Ya, jadi nggak rugi. Ketika kita memberi, berbagi kepada sesama kita. Banyak nilai tambah yang kita miliki. Seperti tadi dikatakan, sukacita itu memenuhi hidup kita. Ya. Kemudian dengan apa yang kita lakukan itu membuat orang lain melihat kemurahan hati kita, mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Itu adalah goalnya. Apakah kita harus bersusah payah, artinya harus bersaksi dengan perkataan, dengan menyampaikan firman Tuhan? Ya, tidak. Jemaat mula-mula, dia hidup di dalam kebaikan, itu sudah membawa dampak. Banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sesuatu yang simpel, yang sederhana yang kita bisa lakukan kapan saja. Saya berdoa, Tuhan, hari ini kebaikan apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Sampai pernah ketika saya makan bubur, lewat pemulung. Lalu dia teriak ke penjual, Pak, maaf ya belum bisa bayar. Saya belum dapat ada uang. Loyong aja. Lalu si penjual bubur itu bilang, saya senang Pak, orang ini jujur. Nggak ada ya bilang nggak ada. Daripada yang lain katanya pura-pura nggak tahu aja dia punya utang, selonong aja. Lalu saya pikir dari awal dia makan bubur sampai beberapa kali lewat dia tidak sanggup bayar. Lalu ketika saya bayar, saya bilang, Pak, berapa sih Pak? Sekian, ya udah sekalian aja. Saya tidak kenal pemulung itu. Lalu beberapa waktu kemudian, Pak, kata tukang bubur, terima kasih katanya. Kiranya Gusti memberkati. Daripada kita menerima cacian orang ketika kita, ya maaf, pelit, kemudian orang, wong sugih pelit, melarat sirah. Daripada kita menerima sumpahan seperti itu, lebih suka kita menerima apa? Biarlah Tuhan memberkati kamu. Amin. Yes, haleluya. Tidak perlu hal-hal yang mungkin hal-hal yang terlalu besar yang kita pikirkan, kita harus melakukan kebaikan, kita harus memberi seseorang. Ya. Puji Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk yang poin kedua? Kita akan baca dalam Kisah 2 ayat 46a. Kisah 2 ayat 46a. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Oke. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Jadi di sini ya, jemaat mula-mula dia bertekun dan sehati, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Ada apa? Ada kesatuan hati, ada kerukunan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Hidup rukun merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Bila kita rukun dengan saudara seiman dan sesama, maka orang-orang akan melihat kebaikan kita tersebut dan menjadi daya tarik yang tidak tertandingi. Hidup rukun merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain mengenal kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menginginkan setiap keluarga anak-anaknya hidup rukun. Saya bersyukur pada era modern ini ada WA Group. Salah satunya WA Group keluarga. Ya. Keluarga bukan hanya keluarga inti, kakak adik, tetapi bisa juga keluarga besar dengan saudara-saudara sepupu, dan itu ada di grup saya. Di situ ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, mohon meminta dukungan doa, kita sama-sama dukung di dalam doa. Ketika ada saudara kita yang mungkin tentunya bukan semua orang yang punya, membutuhkan, kita sama-sama bantu. Selain kita bisa memberi, itulah wujud daripada kerukunan antar saudara bersaudara. Jangan malah sebaliknya, antara saudara adanya tengkar melulu, menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Maaf, mematikan usaha mungkin saudara-saudara kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa hidup rukun, sehati, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Ya, karena itu adalah merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, hidup rukun itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan ketika kita bisa hidup rukun, begitu luar biasa, hidup berarti banget. Ya. Ada kedamaian, ada sukacita. Ya. Dan bukan itu saja. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, yuk kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 ya, kita akan baca sampai ayat ke-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Inilah yang saya katakan poin reward kita dapatkan juga dari Tuhan ketika kita bisa menjalin hidup yang rukun, yang sehati akur, saudara bersaudara, baik saudara secara darah maupun saudara seiman. Kenapa? Karena Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Dan itu yang dirasakan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka hidup rukun, Tuhan memberkati mereka. Juga dengan berkat jiwa-jiwa semakin bertambah. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Itu adalah poin kedua. Sekarang kita poin ketiga. Apa yang jemaat mula-mula lakukan adalah, kita akan baca
Kisah Rasul 2 ayat 46. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-46b, ya. Kalau tadi sampai A, ini ada 46b. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Jemaat mula-mula, ya, adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tulus, hatinya tulus. Kesukaannya itu bersekutu. Karakter yang demikian itu dilihat oleh masyarakat di sekitarnya dan menjadi daya tarik untuk mereka mau bergabung di dalam komunitas mereka. Ya. Kesaksian melalui karakter ini merupakan bagian dari kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang lain. Bagaimana kehidupan yang berkarakter Kristus ini, ya, dihidupi oleh jemaat mula-mula. Dan ini perlu, ini penting. Ya. Bagaimana kehidupan di dalam karakter Kristus itu harus kita hidupi. Saya pernah di YouTube, ya, ada seseorang yang katakan, orang Kristen kalau dia radikal luar biasa, dunia akan aman dan damai. Saya boleh katakan radikal bisa dikatakan bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Persoalannya adalah radikal ini adalah dia melakukan secara ekstrim, secara sungguh-sungguh apa yang dia yakini benar. Yang menjadi persoalannya adalah apa yang dilakukan ini benar apa tidak. Bukan radikalnya menurut saya. Kalau orang-orang Kristen dia radikal melakukan kebenaran firman Tuhan menjadi seperti Kristus, dunia akan aman dan damai. Semakin dia radikal, semakin dia sungguh-sungguh ekstrim melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi seperti Kristus. Dunia akan semakin aman, semakin damai. Dan itu akan terjadi pada waktu 1000 tahun damai. Amin. Haleluya. Jadi karakter Kristus itu harus kita kejar supaya apa? Terbentuk di dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam ayat terakhir, 4 menit lagi mudah-mudahan cukup. Filipi 2 ayat pertama, ya. Filipi 2 ayat pertama kita akan baca sampai ayat ke-8 supaya kita bisa memahami. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang kita baca ini adalah wujud daripada kehidupan jemaat mula-mula. Itulah karakter Kristus. Tadi dikatakan
Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saling membantu. Jangan menganggap yang lain lebih kita harus menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ya. Kita belajar dari Kristus, walaupun dia adalah Allah, tapi dia telah mengosongkan kealahannya untuk menjadi sama dengan kita, merendahkan diri sama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal dia. Ya. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia, manusia tidak akan bakal sanggup mengenal Allah. Hanya oleh kebaikan Tuhan, kebaikan Allah kita, dia datang memperkenalkan dirinya melalui pribadi Yesus, supaya manusia boleh mengenal siapa Allah dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan ingin kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan adalah kehidupan berkarakter Kristus. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang menjadi percaya ketika melihat kita sebagai surat-surat terbukanya Kristus. Dunia melihat kita, oh, orang Kristen itu seperti itu ya. Aku mau dong jadi sama. Aku mau dong percaya kepada Tuhan. Oh, orang Kristen itu suka berbagi, menolong yang berkekurangan. Aku mau dong bergabung. Ya. Oh, orang Kristen itu rukun ya. Nggak suka gontok-gontokan. Amin. Ya. Aku mau dong gabung. Ya. Jadi melalui kebaikan itu kita bisa bersaksi. Dan tentunya kita berharap banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Waktu habis. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus mengajar kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Melalui kehidupan kami melakukan apa yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Maka dunia boleh melihat kami dan mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kehidupan kami, bagaimana kami menjadi jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara, selama sebulan ini, mulai minggu pertama ini, kita diajar ya untuk melaksanakan amanat agung, ya, memenangkan jiwa-jiwa. Dan kalau sudah perhatikan, sebetulnya semuanya bisa kita lakukan karena sudah ada dalam diri kita. Ya, menjadi surat terbuka, berbicara, bersaksi tentang Kristus, lalu berbuat baik. Kalau mau bisa, ya. Mari kita lakukan, menangkan jiwa-jiwa, ya, menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami yang kedua ini, untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, jemaat-Mu semuanya, supaya kami ingat akan firman ini, melakukannya. Karena semuanya dalam jangkauan kemampuan kami untuk berbuat baik, untuk berbagi.
ada dalam jangkauan kami untuk melakukan dalam persekutuan yang akrab satu sama lain. Bekerjalah di tengah-tengah kami jemaat Tuhan ini yang ada sini secara onsite maupun yang online di rumah masing-masing. Berkati akan hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu. Pakai dia, urapi dia di dalam pelayanannya lebih lanjut. Dan kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekiranya Engkau melawat kehidupan mereka, memegang tangannya, menuntun mereka dia langkah demi langkah di dalam kehendak Tuhan. Oh Tuhan, hadirlah dalam kehidupan saudara-saudara yang berulang tahun ini, dalam hari-hari mendatang yang Tuhan karuniakan kepada dia. Dan berkati juga akan jemaat Tuhan yang pada hari ini juga memberikan persembahannya sukarela dengan sukacita ke dalam perbendaharaan rumah-Mu untuk pelaksanaan ibadah gereja, kelangsungan gereja ini di hari-hari berikutnya. Berkat-Mu kiranya melimpah atas saudara-saudara ini, baik mereka yang memberikan persembahan persepuluhannya atau persembahan sukarela, persembahan khususnya, atau persembahan apapun. Tuhan, Engkau memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Berdoa buat beberapa saudara kami yang sakit, buat beberapa saudara kami yang karena usia tuanya juga menjadi lemah dan sakit. Kami minta kekuatan, kami minta penghiburan, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara yang sakit ini. Kesembuhan, sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kiranya menjadi nyata di dalam kehidupan saudara yang sakit ini. Terima pertolongan dan kesembuhan Tuhan dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang pada hari ini telah melayani, pada siang ini khususnya untuk saudara-saudara multimedia, musik, pujian, nasyir yang menyampaikan firman. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani ini Tuhan pakai untuk pelayanan lebih lanjut. Tuhan sertai dalam langkah hidupnya dan berkati dengan limpahnya. Sekiranya apa yang mereka lakukan adalah Tuhan yang melakukannya bagi mereka, sehingga tidak ada kegagalan. Tapi di dalam Tuhan saudara ini boleh hidup dalam keberhasilan. Terima kasih banyak Tuhan untuk pimpinan Tuhan pada ibadah kami siang hari ini. Dan sekarang saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan memimpin kami sampai ke tempat ini dengan selamat, begitu juga kami mohon pimpinan Tuhan sampai ke rumah dengan selamat dan hari-hari berikutnya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara-saudara terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara. Dan sekiranya juga kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, amin.